Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali dengan Ainin Jazz ya. Nah, di sini kami akan memeriksa sebuah unit AC bagian indoornya ya. Yang dimana unit ini di tempat lokasi pemasangan selalu mengalami kehabisan gas freon yang cukup relatif singkat gitu ya. Nah, pertama kita emang harus seteliti mungkin ya untuk memastikan apa di unitnya, apa di instalasinya. Di unit itu, pengertian di unit itu untuk di indoor tentu bagian evaporator, area evaporator ya. Lalu untuk di bagian unit luar tentu di bagian sekitar pemipaan yang ada di outdoor unit, dari mulai kondensor serta di sekitar kompresor seluruh pemipaan itu gitu ya. Nah, untuk bagian indoor ya, karena bagian outdoor itu sebetulnya sangat mudah untuk dipastikan karena seperti biasa ya, kalau ada kebocoran itu setidaknya ada sedikit berminyak atau olinya yang terbawa. Makanya kalau di outdoor itu sebetulnya sangat mudah diprediksi secara langsung dengan penglihatan gitu ya. Nah, untuk penasarannya lagi tentu karena merasa aman di bagian outdoor, kita tinggal fokus ke bagian indoor unit. Nah, ini indoor unit sudah kami lepas dari bodinya ya. Evaporator ini sudah kami copot seperti ini. Yang rencana kami ini akan kami kasih tekanan tinggi ya. Lalu akan kami rendam di dalam air gitu ya. Itu seperti di video-video dulu yang sudah kami tayang, sehingga bisa diketahui di area mananya ada titik bocor gitu ya. Nah, tetapi di sini juga kita agak meragukan ya kalau seandainya di sini ada kebocoran gitu ya. Setelah dibulak-balik di bagian dalam gitu ya, ciri khas ada kebocoran tuh emang agak meragukan. Ini kayaknya nggak ada gitu ya. Karena biasa itu yang pertama kami selalu memprediksi ada kebocoran tuh ya selalu ada sedikit terbawanya oli gitu ya. Nah, di sini di bagian evaporator nih kelihatannya kering-kering aja gitu ya. Tidak ada sedikit pun yang berminyak, tetapi untuk yakinnya lagi ya tentu kita akan melakukan proses berikutnya ya, yaitu dengan memberi tekanan. Ini tekanannya lumayan tinggi ya, hampir mau mentok tuh dia manifold juga ya. Lalu kita rendam di bak seperti ini. Karena ini kita hanya ada bak semacam ini, tidak ada cukup satu evaporator terendam ya, nanti kita bolak-balik gitu ya. Oke, secara detail kita rendam, kita perhatikan, kamera kita zoom gitu ya. Biasanya dengan tampilan kamera biasa, ketika bocornya kecil itu tanpa di zoom gitu ya, itu nggak kelihatan. Nah, untuk teman-teman yang pernah melihat tayangan kami, yang pernah kami ketemukan di evaporator itu yang mengalami ada kebocoran yang sangat relatif kecil, tapi begitu tanpa di zoom kamera itu nggak kelihatan, tetapi begitu di zoom itu kelihatan. Nih, linknya ada di atas. Coba lihat yang itu ya. Nah, oke, kita lanjut untuk yang ini. Kita periksa ya dari satu sisi ya. Lalu nanti kita pindahkan lagi gitu ya. Seperti biasalah, sedikitnya kita di sini memerlukan ketelitian supaya nantinya itu bisa mengambil kesimpulan di mana sebetulnya letak titik kebocoran gas freon yang selalu habis tersebut gitu ya. Ini adalah proses yang sedikit ya, yang sedikit rumit karena emang harus membongkar. Dia punya indoor yang sudah terpasang, lalu dipretelin, tinggal evaporatornya saja ya, tinggal kita rendam dengan memberi tekanan yang cukup tinggi gitu ya. Nah, tetapi di sini di satu sisi ya, kalau kita anggaplah ini kalau yang menuju ada pangkal yang menuju ke instalasi itu sebelah kanan kita gitu ya. Ini kita lihat ini aman gitu ya. Ini sudah kami zoom ya. Nah, kalau itu yang terbang-terbang itu kotor sih ya, bukan gelembung ya. Oke, ini kita perlu ketelitian, kewaspadaan gitu ya di sini. Ternyata di sini juga tuh aman gitu ya. Tidak ada yang mencurigakan, sedikit pun tidak ada yang menggelembung gitu ya. Biasanya ya sepengalaman saya, sekecil apapun bocor di freon itu di evaporator gitu ya,
itu ada gelembung-gelembung kecil gitu, halus sekali. Ketika di zoom kameranya baru kelihatan gede gitu. Nah, tetapi di sini ya, meskipun kita sudah di zoom gitu ya, ini menandakan sisi sebelah kanan tuh aman. Oke, kita balik sekarang, ini bagian sisi sebelah kirinya ya. Kita zoom, kita perhatikan sebelah mana sih adanya kebocoran. Apakah evaporator ini mengalami adanya bocor? Tetapi sebentar, kita teliti dulu. Sama sekali ini bagian sebelah kiri juga tidak ada ya. Kita bagian bawahnya ini gak ada ya. Aman sebetulnya ini. Ini evaporator nih tidak ada masalah sebetulnya ini. Oke lah, kita proses nanti, mungkin tidak bisa di shot semua ya, nanti kita bolak-balik lagi, ulangi lagi ke sebelah kanan gitu ya. Tetapi nanti dengan hasil yang tadi juga seharusnya kalau ada kebocoran walaupun lembut, halus, ketika di zoom begini tuh kelihatan gitu ya. Itu sepengalaman saya dari pencarian kebocoran di evaporator semacam ini, yang sebelumnya juga ketemu ada gitu kalau emang ada titik kebocoran gitu ya. Tapi ini ternyata aman-aman saja, ini tidak terlihat adanya bocor. Ini berarti dia punya evaporator nih bisa dikategorikan masih kondisi bagus gitu ya. Oke, kita ulang lagi. Bagian tengahnya sambil kita zoom, nggak ada di evaporator nih. Oke, kita lihat di bagian badannya ya. Biasanya kalau bagian bawah itu ada yang bocor, yang ke dekat talang air nih, biasanya sedikitnya ada berminyak ya. Tadi yang kami katakan ini kecurigaannya tidak mengalami kebocoran tuh dengan dilihat dari adanya minyak atau oli yang terbawa itu tidak ada gitu ya. Biasanya kalau bocor mengalami bocor dekat talang gitu ya, di bagian talang ini biasanya ada berminyak, tapi ini tidak ada. Jadi sekarang ini kami ambil kesimpulan indoornya nih aman, tidak mengalami adanya kebocoran. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainences.